ya, mau milih yang satu, lek satu gak bisa ya nomor 2, lek 2 gak bisa ya nomor 3. Nggak ada lagi nomor 4, Mas. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih. Dalam kondisi tawaf atau sa'i tadi ya, yang khususnya pada musim seperti Ramadan ini Ustadz, kan ini penuh Ustadz. Padat banget. Padat banget. Bagaimana hukumnya jika tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis Ustadz? Kemudian apakah ini membatalkan wudhu atau ibadahnya, ibadah umrohnya atau ibadah hajinya tersebut? Ustadz gimana? Jadi yang harus suci di pelaksanaan umroh itu kan ketika tawaf. Dan tawaf itu kan apalagi ketika Ka'bah itu kredit ya, penuh seperti nanti pada waktu Ramadan. Betul. Kita tidak nunggu Ramadan lah. Umroh liburan kemarin itu kan juga sangat luar biasa ya. Jadi tidak mungkin kemudian kita menghindar dari lawan jenis ya. Jadi kalau kemudian ketika kita melaksanakan tawaf, maka ada pendapat beberapa mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika kita bersentuhan kulit secara langsung ya, bersentuhan kulit. Kalau sentuhan begini ada penghalangnya tidak apa-apa. Nanti biar jelas ya. Jadi kalau ada penghalangnya umpamanya kesenggol gitu ya, tapi terkena bajunya, karena kain ikhram kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau bersentuhan kulit secara langsung yang bukan mahramnya, yang bukan perempuan yang bisa yang haram untuk dinikahi, maka itu batal menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi mau dia yang megang atau dia yang tersentuh, dia yang tersentuh tetap batal. Artinya kalau batal ya wudhu meneh. Wudhu lagi. Jadi umpamanya kita sudah 3 putaran nih, 3 atau 4 putaran, ternyata kesenggol, waduh ini berarti batal ini. Maka mau tidak mau ya harus wudhu lagi. Apakah kemudian ngulang dari hitungan awal? Enggak, lanjutkan lagi. Jadi kalau memang kita dapat 4, umpamanya 4,5 ya, 4,5 kesenggol, ya hitungannya tetap 4. Bukan kemudian dari situ kemudian kita muter lagi. Diambil setengahnya. Ya kita mulai dari Hajar Aswad lagi. Mulai startnya lagi di situ, kemudian menyelesaikan yang akhir. Gitu. Tapi ada pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Al-Mahalli itu yang menyampaikan yang batal itu yang menyentuh. Tetapi Imam An-Nawawi menyampaikan yang batal itu yang disentuh. Sebenarnya esensinya dari pengikutnya Imam Asy-Syafi'i kan sama-sama juga mau yang disentuh maupun yang menyentuh itu kan sama-sama batalnya. Lah ini kan ada alternatif madhab yang lainnya. Apa itu? Madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Madhabnya Imam Malik. Di madhabnya Imam Malik itu yang membatalkan, salah satu yang membatalkan daripada wudhu ketika kita melaksanakan tawaf itu bukan bersentuhan kulit secara langsung, tetapi bersentuhan kulit secara langsung yang menimbulkan syahwat. Jadi kalau menurut Imam Malik di dalam madhabnya itu kalau sentuhan kulit, tapi kita tidak merasakan syahwat, nggak ada getaran gitu ya. Ada kata kuncinya ya. Maka itu tidak batal. Tetapi Mas harus kemudian mengikuti wudhunya Imam Malik. Tidak boleh begini. Aku ikut wudhu Imam Syafi'i aja, tapi batal wudhunya saya ikut Imam Malik. Itu namanya kalau dalam usul fiqh itu namanya talfiq. Talfiq itu menggabungkan beberapa pendapat madhab dalam satu amal ya, dalam satu amal itu namanya talfiq. Jadi kalau kemudian kita
memakai persyaratan daripada bahwasanya di dalam Imam Malik itu tidak batal ketika bersentuhan secara langsung asalkan tidak syahwat. Maka dalam rangkaian wudhu itu juga harus mengikuti. Jadi rukun wudhu, syarat wudhu, batalnya wudhu itu ya semuanya harus mengikuti Imam Malik. Jadi nggak boleh kalau kemudian, oh aku ikut Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu kan ketika di rukunnya wudhu, ketika mengusap rambut itu kan hanya 3 helai saja. Jadi ketika kita begini saja itu sudah selesai. Tetapi kalau kemudian kita berpindah ke Imam Malik, maka wudhunya itu harus kemudian rambut yang ada di sini itu semuanya basah. Itu. Dan ditambahkan lagi di dalam rukun wudhunya Imam Malik itu harus tadlik. Harus tadlik itu artinya apa? Ketika kita wudhu, kita ambil ya begini. Nah itu harus digosokkan, Mas. Di anggota-anggota wudhu tadi. Kalau di Syafi'i itu kan tidak harus kemudian tadlik. Ya. Jadi umpamanya di sini ada keran, jenengan ini. Terus kemudian tangannya, ya. Atau kemudian ada tangan ini tinggal dimasukkan di bawahnya air itu tadi seret. Tanpa kemudian begini itu sah. Tetapi menurut Imam Malik harus ditadlik. Harus ditadlik. Dan ada tambahan lagi muala. Muala itu tidak boleh ada jedanya. Jadi nggak boleh. Kalau Imam Asyafi'i boleh. Jadi jenengan wudhu. Seperti biasa. Wudhu, ternyata apa? Ketika membasuh muka, dipanggil sama temennya. Ya Mas, iki mau HP ku nanti kan? Oh iku loh sih, nakono. Ces itu loh di bawah itu. Nah kita masih boleh ngomong seperti itu. Masih ada jedahnya. Asalkan yang kita basuh itu tadi tidak kering. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i itu boleh. Tetapi kalau Imam Malik harus muala. Jadi kalau habis wajah, ya langsung kemudian tidak boleh harus ada selahnya. Makanya kalau kemudian ketika kita antisipasi bahwasanya supaya tidak bersentuhan, ya, tidak bersentuhan, maka ya kita paling amannya menggunakan pendapatnya Imam Malik, sehingga kita akan aman. Jadi umpamanya nih, tagline kita kan umroh keluarga bahagia ya. Betul. Kita berangkat dengan istri kita, ya. Ternyata apa? Ketika pada waktu tawaf full, ya kan nggak mungkin kemudian kita biarkan istri kita kemudian sendirian untuk melaksanakan tawaf atau terpisah, ya kan? Nah itu kan juga menjadi resiko. Jadi boleh kemudian kita gandeng, ya kan? Kita gandeng. Dan saya yakin lah meskipun suami istri ketika tawaf nggak ada syahwatnya itu, nggak ada syahwatnya kan? Karena kita niatnya ibadah kan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau suami istri ya Ustaz? Suami istri, karena suami istri itu kan bukan mahram, Mas. Kalau saya dengan anak cewek saya, itu kan mahram. Jadi umpamanya saya megang, saya habis wudhu, anak saya habis wudhu yang cewek, saya pegang, tidak apa-apa. Karena dia statusnya adalah mahram saya. Mahram itu perempuan yang haram untuk dinikah. Sedangkan istri saya itu nggak mahram. Wong boleh nikah dengan saya kok. Iya, jadi seperti itu. Jadi yang dipersyaratkan suci itu tadi kan ketika pada waktu tawaf. Lah adapun di sa'i boleh, artinya apa? Bebas. Kita tidak kemudian tidak terbebani dengan keadaan suci tadi seperti pada waktu pelaksanaan tawaf. Begitu Mas. Alhamdulillah. Sangat jelas sekali dari Ustadz Aris ya. Baik sahabat catur yang mungkin nanti ada pertanyaan seputar fikih yang menyangkut di ibadah umroh, silakan jenengan semuanya tanyakan di kolom komentar, mumpung kita bareng pemateri yang sudah expert banget di bidangnya ini. Monggo Ustadz, ini air minumnya dari Catur Travel, dinikmati dulu Ustadz. Wah, luar biasa, Catur ini juga punya air mineral ya. Alhamdulillah Ustadz. Bismillah ya. Kita minum dulu ya sahabat Catur semuanya. Mirip Zam-Zam ya Mas. Gimana Ustadz? Mirip Zam-Zam ya. Oh alhamdulillah. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini juga
case-case yang banyak dialami oleh case-case yang pertanyaan-pertanyaan klasik kadang ya yang sering diajukan oleh jamaah ketika jamaah sudah mikot nih Ustadz. Sudah mikot perjalanan ke hotel yang di Mekah. Kemudian mereka lupa ketika di hotel itu kan sudah pakai ihram nih. Terus mereka lupa pakai kaos ketika di hotel. Itu gimana Ustadz? Itu gimana? Ini soalnya banyak banget jamaah yang nanya dan sering lupa juga jamaah-jamaah ini. Jadi pengalaman di bulan September kemarin, Mas, ketika program kita itu kan dari startnya mulai dari Madinah dulu ya. Jadi ketika kita berada di Madinah maka mikot kita ada di Masjidil Ali atau Masjidul Khulaifah. Dan dari Masjidul Khulaifah ke Mekah itu kan kurang lebih 6 jam. 6 jam ketika kita sudah memakai baju ihram, kemudian kita sudah niat ihram, maka disitulah berlaku larangan untuk ihram. Di antaranya adalah memakai pakaian berjahit. Sehingga ketika sebelum melaksanakan niat, maka mutawif TL selalu mengingatkan bapak-bapak yang masih pakai pakaian berjahit silakan dicopot. Kalau masih pakai baju ihram saja Mas, belum niat, maka itu belum berlaku untuk larangan ihram. Jadi larangan ihram itu berlaku ketika kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu biasanya jamaah catur itu kan supaya tidak kredit di Masjidul Khulaifah itu disuruh mandi dulu di hotel biar efektif, gak nunggu lama gitu loh. Nanti kalau umpamanya di Masjidul Khulaifah rame nunggu antrian mandi, waduh, bisa jadi nanti perjalanan ke Mekahnya juga memakan waktu yang lebih. Padahal 6 jam perjalanan itu kan sesuatu yang melelahkan kan seperti itu, sehingga perlu kemudian diantisipasi. Jadi ketika sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, maka larangan itu berlaku. Jadi larangan-larangan umroh diantaranya tidak boleh memakai wangi-wangian, terus kemudian tidak boleh memakai pakaian berjahit, sehingga bapak-bapak ketika di Masjidul Khulaifah itu sudah disampaikan, silakan bapak yang masih pakai CD harus dicopot kan gitu, karena habis ini kita akan mengucapkan niat itu tadi, atau ada yang pakai singlet ya kan, itu harus dicopot, sehingga full kita pakai baju ihram saja kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah niat maka berlakulah larangan itu tadi. Lah biasanya Mas sampai di Mekah itu kan kita malam ya. Lah malam itu kebetulan yang kemarin itu waktunya makan malam. Jadi ketika kita sampai di Mekah, kita kan tidak langsung aktivitas ibadah umroh ya, tapi kita ke hotel dulu. Karena apa? Karena untuk masukkan koper itu tadi ya. Nah ketika masukkan koper ternyata jamaah ketika di kamar dicopot pakai kaos. Pakai kaos, kemudian turun ke lantai restoran kan gitu. Ketika saya tahu, loh Pak, jenengan ini kan sudah ihram, kita kenapa? Ya harus pakai baju ihram, tidak boleh pakai kaos karena larangan umrohnya sudah berjalan itu. Oh, saya copot, jadi langsung dicopot. Ya karena memang satu Mas, kalau dia memang tidak tahuan kan? Atau kemudian yang kedua lupa, maka itu tidak dikenai yang namanya dam atau denda. Tapi kalau andaikan dia sudah diingatkan, ngeyel, sebentar aja latat, males nanti saya harus ke kamar lagi, ya berarti itu berlaku dam. Tapi kalau umpamanya dia, ya Allah, lupa Ustadz, ya sudah, langsung dicopot kemudian ganti dengan baju ihram, karena memang dia lupa, karena dia tidak menyengaja itu tadi. Lah yang sengaja tadi kan ketika dia diingatkan, ternyata kok ngeyel itu tadi, lapar tak saya tak makan dulu aja, nanti kalau sudah saya tak naik, itu masih antri tak banyak, guys. Kalau sudah alasan seperti itu kan berarti disengaja. Kalau disengaja maka harus kemudian terkena dam. Lah damnya apa? Menyembelih kambing. Tapi ini damnya ikhtiari ya Mas. Ikhtiari itu opsional.
Jadi pertama hukum Adam yang pertama itu ya menyembelih kambing. Ya mungkin orang waduh lek beli kambing ini piro. Ini berapa ini berapa ratus real kan gitu ya. Atau kalau memang dia tidak mampu, maka dia bisa milih yang kedua. Milih yang kedua itu adalah memberikan makanan kepada 6 fakir miskin, 6 orang fakir miskin. Satu orang fakir miskinnya itu 2 mud. 2 mud itu sekitar 1,5 sampai 1,6 lah, 1,6 kilo beras. Kalau kita makanan pokok kita beras ya beras 1,5 atau 1,6 kilogram. Wis gawe paling gampangnya 2 kilo gitu loh mas. 2 kilo. Jadi 2 kilo dikali 6, berarti kita harus mengeluarkan dam kita adalah 12 kilo beras. Begitu. Jadi kalau dia memang lupa, tidak sengaja, atau mungkin dia tidak tahu, wah ya manasik kamelu manasik. Lah itu kan tidak masalah. Jadi dia tidak dikenakan dam atau denda itu tadi. Jadi kalau umpamanya dia sudah tahu terus kemudian sengaja, nah ya sudah kayak itu tadi ya gambarannya. Atau kemudian apa memang dia sengaja dari kamar, jadi dia copot ikrom atasnya, kemudian ganti kaos atau baju, kan seperti itulah. Itu kan juga kategorinya sengaja. Jadi kalau yang itu tadi, karena ini pelanggaran larangan umroh yang ikhtiari, sehingga memakai wangi-wangian, kemudian memakai baju berjahit, itu termasuk damnya nanti ikhtiari, bisa kemudian memilih. Kan gitu. Andai kan kemudian kebanyakan ini saya nggak bisa bayar 12 kilo tadi, maka ada opsional ketiga, puasa 3 hari ketika dia balik lagi ke Indonesia. Boleh, tapi menurut saya mendingan 12 ya. Ya tapi kan orang itu kan beda-beda ya, tapi ini kan sudah diberikan diberikan opsional ya, mau milih yang satu, lek satu gak bisa ya nomor 2, lek 2 gak bisa ya nomor 3, nggak ada lagi nomor 4 mas. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada, makanya kita berulang kali mesti mengingatkan Bapak Ibu, kita sudah niat ikhram, ayo tolong dijaga supaya tidak melaksanakan larangan umroh. Begitu. Jadi memang harus berhati-hati betul ya ketika sudah niat ditunaikan ya Ustadz. Begitu. Jadi ketika jamaah-jamaah semuanya sudah niat, sudah di disclaimer nih sama TL dan Mutawif dari awal ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian ini Ustadz, ketika jamaah, kita kan nggak tahu juga Ustadz, umur kita kapan, kemudian sampai di sana kita ada sakit apa, itu kan kita juga nggak pernah tahu gitu. Misal nih, ketika selesai mikot, kemudian jamaah yang bersangkutan ini meninggal. Ini bagaimana Ustadz? Apakah masih dikatakan dia sudah selesai, maksudnya sah untuk melakukan ibadah umroh atau gimana ini Ustadz? Jadi kalau jamaah itu sudah pakai baju ikhram, terus kemudian sudah niat, ternyata Allah menakdirkan harus bertemu dengan Allah. Artinya apa? Berarti Allah lebih cinta kan gitu. Ya meskipun belum bisa menjalankan ibadah umrohnya, maka statusnya seperti sudah menjalankan umroh. Masya Allah. Jadi tidak usah kemudian dibadalkan, tidak usah dibadalkan. Dan ya semoga para jamaah bisa ditakdirkan Allah bisa menikmati ibadah umroh. Tidak bisa ibadah. Tapi kalau memang takdirnya Allah menghendaki seperti itu, kita kan nggak bisa melawan takdir Gusti Allah. Kita itu manusia. Ya keinginan kita umpamanya keluarga tahu ya kan. Ya Allah, mbok ya dikasih kesempatan dulu untuk umroh. Ya itu kan nawar Gusti Allah. Nah, kita kan manusia, Allah yang menakdirkan. Kalau soal sudah Allah menetapkan ya sudah. Berarti ketika kita sudah ada jamaah yang seperti itu tadi, maka dia kategorinya sudah selesai, tidak usah dibatalkan. Dan nanti ya pasti akan diurusi oleh tour leader, akan diurusi oleh pihak Mutawif dengan perwakilan kita yang ada di Mekah. Jadi jangan khawatir,
Jadi andaikan ada kasus seperti itu, maka keluarga yang ada di Indonesia itu terayomi. Oh ternyata ada yang tazhijul janaisnya di sana, ada yang merawat jenazahnya. Karena ketika meninggal di sana, Mas, nggak boleh dibawa ke Indonesia. Ya. Nggak boleh dibawa ke Indonesia. Jadi harus dimakamkan di sana. Dan makamnya itu sekarang bukan di Makla ya, karena Makla itu sudah penuh. Sekarang sudah di pemakaman Saroya atau istilahnya pemakaman Suroya. Jadi di pemakaman ini dikhususkan untuk orang-orang Indonesia yang meninggal pada saat pelaksanaan ibadah haji atau pelaksanaan ibadah umroh. Dan kalau memungkinkan akan disolatkan di Masjidil Haram. Insya Allah luar biasa, karena di Masjidil Haram itu kan maupun di Masjid Nabawi setiap ba'dal maktubah itu mesti ada sholat jenazah. Bisa dibayangkan yang nyolati ratusan bisa jutaan orang, Masya Allah luar biasa. Tapi ya kita berharap jamaah itu kan bisa menjalankan umroh dengan sehat dan panjang umur kan seperti itu. Tapi kalau ada kejadian yang seperti itu tadi, maka ulama sepakat bahwasanya ketika dia sudah melafalkan niat, terus kemudian dalam perjalanan ketika dia melaksanakan ibadah umroh, atau kemudian dia sampai di Mekah kemudian meninggal, atau ketika dia di tawaf kemudian meninggal, ya berarti rangkaian daripada ibadah umrohnya selesai. Artinya dianggap sempurna, tidak usah kemudian dibatalkan dengan yang lainnya. Itu untuk jamaah yang memang ditakdirkan oleh Allah meninggal sebelum melaksanakan seluruh rangkaian rukun daripada umroh. Begitu, Mas. Ya, jadi begitu ya Sobat Catur semuanya. Bagi keluarga-keluarga nih ya Sobat Catur yang memiliki keluarga dalam kondisi ibadah umroh terus kemudian meninggal di sana, jenengan tidak perlu membadalkan ya Ustadz ketika niatnya sudah tertunaikan gitu, karena statusnya sudah sah untuk umroh dan sudah sah selesai melakukan ibadah umroh. Nah, kemudian kita masuk ke badal umroh atau haji nih Ustadz. Kadang kan jamaah juga banyak menanyakan, Mas ketika meninggal begitu perlu dibadalkan enggak? Enggak perlu. Nah, untuk jamaah-jamaah yang belum pernah umroh atau haji nih Ustadz. Untuk badal umroh itu hukumnya bagaimana? Kemudian siapa yang boleh dan syaratnya apa saja? Jadi di kajian fikih itu kan kesempatan untuk menjalankan ibadah umroh sama haji itu tidak hanya dimonopoli oleh orang yang sehat. Jadi kalau memang Allah itu menakdirkan diberi cobaan sakit atau tidak memungkinkan lah dari sisi fisiknya, istitoah dari sisi kesehatan, maka boleh kemudian melakukan badal umroh. Jadi kalau umpamanya kita masih sehat ya kan, tapi karena kita banyak aktivitas, banyak job ya kan, maka kemudian kita minta, Mas, badalin saya umroh. Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi persyaratan bagi orang yang boleh dibadalkan umroh itu satu, kalau memang dia sakitnya tidak memungkinkan, dia sembuh. Terus kemudian yang kedua, memang dia sudah tua renta. Artinya apa? Dari sisi fisik dia tidak memungkinkan. Atau kemudian yang ketiga, dia meninggal dunia. Bukan yang contoh itu tadi ya, yang sudah meninggal dunia itu boleh kemudian dibadalkan. Badal umroh maupun badal haji. Jadi saya sampaikan tadi, haji umroh itu bukan monopoli orang sehat gitu loh. Sehingga kaum muslimin muslimat ketika dalam kondisi diberikan cobaan seperti itu, dia masih punya rasa bahagia, rasa gembira. Karena apa? Karena ternyata Islam itu masih memberikan pilihan bahwasanya orang yang diberikan cobaan seperti saya ini masih mungkin loh untuk melaksanakan ibadah haji, untuk menjalankan ibadah umroh, meskipun harus dibadalkan dengan orang lain. Lah yang diberikan badal ini adalah orang yang sudah pernah menjalankan ibadah haji dan umroh, Mas. Jadi kalau yang nggak pernah itu ya nggak boleh. Jadi kalau di kita ya di catur ini kan ada ya badal umroh,
Maka yang menjalankan adalah teman-teman TL atau mungkin teman-teman mutawif yang sudah pernah menjalankan ibadah umroh. Sehingga pelaksanaan daripada umrohnya itu memang dikhususkan untuk yang dibadali itu tadi. Jadi kalau umrah itu untuk diri kita sendiri kan, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kalau untuk dibadalkan, nawaitul umrota wa ahramtu biha an siapa? Disebut namanya. Jadi disebut namanya, an umpamanya nama saya An Aris Imawan, ya kan? Ardo lillahi ta'ala. Nah, itu bisa dilaksanakan badal umroh. Jadi kembali lagi itu kan memberikan semangat ya, memberikan semangat. Jadi seperti informasi yang sekarang ini kan, pelaksanaan ibadah haji dari sisi istitoah kesehatan itu kan diperketat tahun ini ya. Jadi sangat mungkin ketika dilakukan screening kesehatan ternyata tidak memenuhi, ya, maka pastinya dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau memang dia tidak memungkinkan dari sisi fisik, ya maka bisa dilakukan hal seperti itu. Boleh badal haji ataupun badal umroh. Jadi Islam itu memberikan kemudahan dan banyak pilihan. Betul. Yuridullah bikumul yusra. Itu terkait badal umroh dan badal haji, Ustadz. Kemudian kita masuk di program Catur Travel, di mana program Catur ini kan dengan tagline umroh keluarga bahagia, dan pimpinan kami juga ada program yaitu free tajdidun nikah. Free tajdidun nikah. Nah, untuk free tajdidun nikah ini Ustadz, apakah boleh melakukan tajdidun nikah ini di Mekah atau di Madinah nih Ustadz?